Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين عزني الله وإياكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه ومن وقاه نجاه. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Di kesempatan yang baik kali ini, hal utama yang ingin kami sampaikan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, agar mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah jalan keselamatan kita di akhirat, yang menyebabkan kita terhindar dari siksa api neraka. Dan barang siapa yang terhindar dari siksa api neraka, itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, istri-istri beliau, dan juga umat beliau yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin azzani Allah wa iyyakum. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun bergantian. Tak terasa beberapa saat lagi kita akan menyambut tamu yang mulia, bulan suci yang agung, bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, kaum muslimin, untuk berpuasa di dalam bulan tersebut. Namun, apakah kita sudah siap menyambut tamu yang mulia itu? Kita akan katakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Namun persiapan apa yang sudah kita siapkan? Kalau kita mendapatkan kabar ada tamu istimewa yang akan datang ke rumah kita, kita akan mempersiapkan segala halnya. Taruhlah seorang pejabat akan datang ke rumah kita, kita akan menyiapkan segala sesuatu. Mertua kita kalau akan datang ke rumah kita pun akan kita jamu dengan jamuan yang istimewa. Namun ini adalah tamu yang agung bagi kita semua. Tapi apa daya, apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut tamu tersebut? Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang harus benar-benar kita siapkan. Yang pertama adalah
niat yang baik dan benar. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Maka kita berniat untuk mampu dan bisa berpuasa ketika bulan Ramadan itu sudah benar-benar datang. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama salaf, Yahya bin Mu'adz, mengatakan, saqmul jasadi bil awja' wa saqmul qulubi bidh dhunub. Fakama la yajidul jasada ladzata at-ta'ami 'inda saqmihi, fakadzalikal qalbu la yajidu halawatal ibadati ma'adh dhunub. Beliau mengatakan, jasad sakit karena penyakit, sedangkan hati sakit karena banyaknya dosa. Sebagaimana orang yang sakit badan, dia tidak akan mampu menikmati makanan yang lezat sekalipun karena dia mendapati sakit di dalam dirinya. Kita lihat orang-orang yang ada di rumah sakit atau kita yang pernah merasakan sakit. Senikmat apapun makanan di hadapan kita, ketika kita sakit, maka makanan itu tidak akan terasa nikmat. Kenikmatan makanan akan terasa nikmat dan lezat ketika badan kita sehat dan siap menikmati makanan tersebut. Namun ketika badan kita sakit, apa daya makanan yang enak itu? Tak terasa begitu lezat. Kita lebih menginginkan badan kita yang sehat dibanding kita mengkonsumsi makanan yang lezat itu. Begitu pula hati. Ketika hati terkena penyakitnya dengan berbagai macam dosa, maka ibadah tidak akan menjadi indah. Tidak akan terasa lezat. Oleh karenanya mungkin banyak di antara kaum muslimin yang merasa berat ketika datang bulan Ramadan. Mereka berpikir tidak bisa makan, tidak bisa minum seperti hari-hari biasanya. Kenapa? Karena hati-hati mereka belum siap. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita semua siap ketika datang bulan yang mulia. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan tentang ilmu. Ilmu apa yang sudah kita persiapkan? Apakah bulan Ramadan tahun ini akan sama dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu? Tidak ada peningkatan dalam kualitas ibadah yang bisa kita lakukan? Tidak, jamaah sekalian. Asyarul muslimin azzanallahu wa iyyakum. Kita harus mempunyai ilmu yang lebih agar Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Kita terus belajar, membaca amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan. Kita mengintrospeksi diri kita kemarin, Ramadan yang lalu, kenapa terkadang kita tidak bisa lama membaca Al-Quran. Kenapa kita tidak kuat lama sholat tarawih dan yang lain sebagainya. Kita belajar agar ibadah Ramadan kita tahun ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan fisik. Di antara ibadah yang khusus di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan lainnya adalah qiyamul lail, salat tarawih secara berjamaah dilakukan di masjid-masjid kaum muslimin. Yang mana ini ibadah adalah ibadah fisik. Kalaulah kita tidak menyiapkan fisik kita secara kuat, terutama dengan kekuatan hati yang pertama tadi, maka kita akan merasa kesulitan dan berat menjalani ibadah-ibadah, terutamanya ibadah salat tarawih di bulan Ramadan.
Banyak di antara masjid-masjid ataupun musala-musala begitu ramai di awal-awal hari bulan Ramadan. Namun apa daya, di hari-hari terakhir makin terlihat sepi karena minimnya persiapan baik secara fisik ataupun secara mental dan hati. Oleh karenanya kaum muslimin, marilah sama-sama kita siapkan diri kita untuk menyambut tamu yang agung bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin wa fi riwayah wa suffidati syayatin." Ketika datang malam pertama bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Tidak ada bulan yang dibukakan pintu-pintu surga di dalamnya melainkan bulan Ramadan. Oleh karenanya, sebagai kita untuk bergembira, ini adalah kesempatan emas agar kita bisa benar-benar menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wafud, dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para syaitan. Ini adalah kesempatan terbaik agar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama menyiapkan diri kita dan membuat agenda terbaik bagi diri kita masing-masing agar kita bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan di bulan Ramadan nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi al-mujtaba wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas, ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Thumma sallu wa sallimu ala nabiyikum nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Di khutbah yang kedua ini, tak lupa kami sampaikan, hari ini adalah hari Jumat, hari terbaik untuk memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Kemudian Allah menyuruh kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan berikanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir khutbah ini marilah kita berdoa dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma tasallamhu minna mutaqabbalan, Allahumma sallimhu lana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih walata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah waj'alhum bitanatan salihatan min indika ya akramal akramin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.